Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada seluruh jamaah muslimin wal hidayah warga RW 97 Bapak yang ada waktu luang seperti biasa di minggu keempat taklim dalam mingguan musyawarah wal hidayah. Pada malam ini alhamdulillah guru kita Bapak Ustaz Rahmat Suryadi telah hadir. Mari jamaah yang ada waktu luang masih di rumah, kita bisa hadir di mushola untuk taklim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Ya kan ada. Kalau nggak adil, nggak bisa tambah uang. Pasti adilan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat Mussalamul hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan seluruh puja dan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tarik berapa bulan kan? 3 bulan. 2 ya. 3 bulan sampai. Tentu ada rasa rindu, ada rasa kangen, karena orang-orang beriman itu Pak akan senantiasa merindukan saudaranya sesama mukmin. Orang beriman itu ketika tidak berjumpa saudaranya, itu dia akan merasakan getaran-getaran hati. Biasanya kemudian bertanya, kalau sekarang sudah zamannya canggih, sudah ada WA, ada telepon, ada video call, biasanya telepon atau WA. Maka seperti itu pula yang kita rasakan ketika 3 bulan tidak berjumpa dalam acara taklim yang biasanya kita adakan selama 1 bulan 1 kali. Tapi semoga kerinduan-kerinduan itu justru akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan-kerinduan itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar itu saja, tetapi kita juga rindu untuk bertemu Allah, bertetangga dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, bahwa kajian kita ini kita akan membahas kitab yaitu tentang 40 karakteristik mereka-mereka yang dicintai Allah. Dan kita pada malam hari ini telah sampai di golongan yang ketiga, yaitu golongan yang dicintai Allah itu adalah golongan orang-orang yang berbuat baik.
saya sudah bagi ke Pak Andi tentang tema kita malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak yang dirahmati dalam Islam itu kebaikan itu paling tidak ada 5 dalam bahasa Arab itu 5 yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu kebaikan. Biasa kita kenal ya. Yang pertama adalah al-khair. Yang kedua al-ma'ruf. Yang ketiga al-ihsan. Berarti ada 3 Pak ya. Al-khair, al-ma'ruf, al-ihsan. Yang keempat al-bir. Birnya ini ditasydid bir. Kalau ini dari tasydid bir itu saja, nanti persepsi kita macam-macam ini. Ada yang terangker, ada yang berbintang, kalau tidak ditasydid. Maka ini ditasydid al-bir. Yang kelima as-shalih. Berapa 5 ya? Al-khair, al-ma'ruf, al-ihsan, al-bir, dan as-shalih. Ini semua kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kebaikan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemakaiannya. Saya contohkan al-bir. Rasulullah SAW bersabda, al-biru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dan kata al-bir ini biasanya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat walidain. Maka kita mengenal istilah al-birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Di kalimat yang lain tidak ada al-bir. Maka al-bir itu lebih ditujukan oleh Allah untuk berbakti, berbuat baik khusus kepada kedua orang tua. Maka yang dimaksudkan al-bir husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada orang tua. Al-khair itu bermakna kebaikan secara umum. Maka kita mengenal namanya, kalau ada mengucapkan orang jazakumullahu khairan, itu dari kata khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Nah, kebaikan dalam bentuk al-khair umum. Bisa kebaikan berupa keberkahan hidup, bisa kebaikan berupa keberkahan harta, bisa kebaikan berupa melimpahnya balasan dari Allah, bisa berupa kehidupan yang nikmat dan sebagainya. Jadi umum al-khair. Ini jarang digunakan oleh Allah. Yang paling sering digunakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kata al-ihsan. Al-ihsan ini Pak, kalau saya umpamakan Pak Andi ya, kalau Pak Andi datang ke rumah saya bawa nasi goreng kambing misalnya, 1 porsi. 1 porsi khusus untuk saya Pak. Saya mengembalikan ke Pak Andi 2 porsi nasi goreng kambing, itu al-ihsan. Pak Edi datang ke rumah Pak Andi membawa misalkan goreng montong 1 utuh. Pak Andi membalas kunjungan itu dengan memberikan, karena di rumah Pak Edi ada 5 anggota keluarga, dibawakan 5 goreng montong utuh. Jadi apa ihsan Pak? Al-ihsan itu adalah balasannya lebih baik dibandingkan apa yang diberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi al-ihsan ini dalam setiap balasan kebaikan. Bapak ya, Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an itu banyak menggunakan kalimat innallaha yuhibbul muhsinin. Ya Pak ya. Muhsinin itu adalah orang yang berbuat ihsan. Muhsinin itu adalah orang yang berbuat kebaikan dalam kata ihsan tadi. Maka Allah, karena Allah itu yang maha kaya, Allah itu yang maha memiliki segalanya, membalas kebaikan itu tidak tanggung-tanggung. Membalas kebaikan itu levelnya itu dengan bentuk ihsan. Mengapa dikatakan demikian? Saya sampaikan Pak. Kita sholat itu paling banter kalau level kita ya. Itu paling banter itu hanya 10 menit. Itu pun sudah termasuk lama, termasuk dengan itu. Apalagi pas subuh ya tadi. Itu cuma 2 rakaat. Kita tanpa sholat qabliyah, tanpa sholat ba'diyah biasanya ngacir aja. Tapi apa yang diberikan oleh Allah, balasan Allah, luar biasa. Kalau ini apa yang kita harapkan. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan
bahwa sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh itu kan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal sholat 2 rakaat itu paling 3 menit. Kita sholat 3 menit belum tentu khusyuk, bacanya terburu-buru. Tetapi balasan dari Allah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau Bapak ingin jadi orang yang paling kaya, orang yang paling mulia, cukup syaratnya hanya satu. Apa itu Pak? Sholat sunnah sebelum subuh. Ustaz, tapi kan saya nggak punya Mercy, Ustaz. Tapi Ustaz, saya nggak punya mobil Pajero. Ustaz, saya hanya mobil motor pas-pasan. Itu hanya di dunia. Sekali lagi itu hanya di dunia, dan sifatnya dunia itu panas sementara. Nggak mungkin nanti Bapak meninggal itu Mercy Bapak bawa di kubur, itu nggak mungkin. Tidaklah mungkin kalau meninggal kita akan membawa jam tangan Rolex yang harganya 20 juta dari kubur, itu nggak mungkin. Tidak akan mungkin saat kita meninggal kita bawa HP yang 25 juta ditaruh di dalam kubur kita. Siapa tahu nanti ada pistol dari luar, nggak ada ya. Karena semuanya itu hanya akan ditinggalkan di dunia. Yang menemani kita siapa? Amal kita. Karena amal-amal itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita adalah menyiapkan amal-amal itu supaya nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihitung hanya amal yang baik saja, amal yang buruk dilupakan dan dihilangkan. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, keutamaan yang pertama ya Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat-ingat. Kalau ada catatan dicatat, kalau tidak ada diingat. Keutamaan orang yang berbuat kebaikan yang pertama adalah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan itu 2, yaitu hikmah dan ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya di Quran surat Yusuf ayat 22. Di sini Allah Ta'ala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walamma balagha asyuddah. Balagha asyuddahu atainahu hukman wa 'ilman. Wa kadzalika najzil muhsinin." Dan tatkala dia cukup dewasa, dia yang maksudnya adalah Yusuf, kami berikan kepadanya hikmah wa 'ilman dan ilmu. Demikianlah demikianlah najzil muhsinin, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti orang yang berbuat baik itu nanti oleh Allah akan diberikan 2. Yang pertama hikmah, yang kedua ilmu. Makna hikmah, apa makna hikmah? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan hikmah itu adalah berpegang teguh pada dinullah. Maka orang yang memiliki hikmah itu adalah orang yang dia senantiasa istiqomah dalam agamanya. Karena saat ini Pak, orang memegang agama itu seperti bara api. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang ini godaan untuk memegang agama yang istiqomah itu luar biasa beratnya. Kita sholat, kita berjamaah, dikatakan anak. Kita berusaha menegakkan hukum Allah, berusaha hidup baik, dikatakan wanita. Kita tidak mau mengikuti kemauan orang-orang barat, tidak mau mengakui adanya LGBT itu Pak, dikatakan kita kuno. LGBT itu kan selalu lagi ngetren lagi Pak. Kemarin yang sempat ngetren itu Unilever itu mendukung LGBT. Terus klub AC Milan, cinta AC Milan itu juga mendukung LGBT. Jadi mereka mendukung kaum yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum Nabi Lut, dengan mengatakan bahwa laki-laki sudah laki-laki itu fitrah, kata mereka. Jadi kalau laki-laki itu ya memang itu nasibnya. Padahal bukan, karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Sementara kita bukan, nggak pernah ada padi ya. Tanding jantan itu dekat tanding jantan itu
Dan Allah menyindir ini ketika Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, sebagian besar minal jin dan dari jin wal ins manusia. Allah itu kalau mengatakan atau menggunakan kalimat katsirun atau aktsarun atau menggunakan kalimat kebanyakan, biasanya yang disebut oleh Allah itu kebanyakan manusia lupa, kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia lemah. Pokoknya kalau Allah menggunakan kalimat aktsarun atau katsirun, biasanya konotasinya negatif. Berarti menandakan bahwa memang yang di surga itu bukan kebanyakan, tapi sedikit. Nah, Allah tadi menegaskan katsirun minal jinni wal ins itu akan memenuhi neraka jahanam. Loh, kenapa mereka memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk fakih, untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini orang beriman banyak. Mereka punya hati, tetapi ketika melihat tanda-tanda Allah itu enggak paham, enggak mau memahami. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, tetapi pendengarannya itu la yasma'un, tidak digunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Jadi kalau ada orang baca Quran, ada orang mengucapkan kebaikan, mereka membuat. Lantas apa lagi? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata penglihatan, tetapi penglihatannya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Jadi mereka punya hati, mereka punya telinga, mereka punya penglihatan, tetapi semuanya buta, semuanya putih, semuanya tertutup. Maka orang-orang seperti ini Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau sudah tutup semua, nah kita bisa isyawatu walaupun ada tetap. Ini orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang seperti ini pertimbangan oleh Allah di surat yang tadi. Setelah tidak memiliki hati, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memahamkan Allah itu kalau anak-anak mereka itu seperti binatang ternak, balun Allah bahkan lebih sesat. Tadi saya katakan kepada Andi, kambing jantan tidak akan pernah berkumpul dengan kambing jantan. Ayam jago tidak akan pernah dia mesra-mesra dengan ayam jago. Tapi ayam jago biasanya diri-dirinya itu kayak binatang. Hanya satu Pak, binatang yang dia mungkin suka dengan samanya. Apa itu Pak? Berarti itu suka dengan yang bakal mereka bisa bermain dengan bersama. Maka orang yang beriman, orang yang tidak memiliki tanian tiga tani, mereka ditolak lewat tantangan seperti binatang. Bangun atau bahkan lebih sesat, lebih hina. Ulah ikan melalui dan mereka itu termasuk dalam orang yang lalai. Maka orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan itu diberikan hikmah, diberikan rasa qanaah. Dan waktu Ramadan saya ngisi di sini, saya sampaikan wabah COVID-19, wabah corona itu seharusnya tidak menjadikan seorang manusia beriman itu lemah iman. Tetapi justru wabah itu harusnya menjadikan kita sebagai manusia yang imannya kuat. Kenapa imannya kuat? Karena Allah menurunkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah dari Allah itu pasti berupa kebaikan. Kebaikan apa yang diperoleh ketika kemarin kita Ramadan dalam bentuk tengah pandemi? Nyatanya ketika Ramadan kemarin banyak dari kita yang mau buka-buka kita, mau buka-buka internet, baca-baca bagaimana hukumnya sholat dengan sholat jarak. Sebelumnya pernah buat nggak? Nggak pernah. Bagaimana hukumnya sholat tarawih di rumah bersama keluarga? Kita udah baik. Oh ternyata boleh. Yang tidak mengadakan sholat id, bagaimana hukumnya mengadakan sholat Idul Fitri tanpa khutbah? Apakah boleh dibuka internet?
Karena kalau di daerah saya di Bekasi Kota belum boleh sholat id. Di sebagian masih ada yang sholat idnya, di rumah saya pun juga di rumah sholat idnya. Yang kemarin di wabah pandemi corona, bagaimana kita sedekah atau zakatnya, apakah bisa secara online? Kita mulai buka. Diakui atau tidak, kita sudah mulai nambah ilmu. Yang itu tidak didapatkan ketika kita menjalani Ramadan dengan kondisi normal. Berarti ada hikmah di situ, ada ilmu di situ. Kemudian manfaat atau keutamaan orang-orang berbuat kebaikan yang berikutnya adalah, ini menarik ini Pak. Yang kedua, Allah akan meneguhkan kehidupan mereka di muka bumi. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ini ketika mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya beliau berkata kepada saudara-saudaranya setelah saudara-saudara itu mengetahui jati diri. Nabi Yusuf ini yang kita kenal dan ternyata jarang, tapi kita tidak pernah tahu dari kecil Nabi Yusuf itu dibully, dibuang di sumur, dijual sebagai budak. Ketika ganteng dia dikriminalisasi bahasa kita karena dianggap memperkosa istri majikannya. Kemudian ketika di penjara dia ditinggalkan oleh temannya. Tapi ketika itu berdasarkan dengan kesabaran dan perbuatan-perbuatan baik Yusuf alaihissalam, apa akhirnya Yusuf dipercaya menjadi bendahara, menjadi menteri keuangan negeri Mesir. Di riwayat yang lain bukan hanya menteri keuangan tapi perdana menteri yang mengurus seluruh kehidupan bangsa Mesir. Maka di sini Allah Taala menyatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu 'alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, innaka la anta Yusuf. Apakah kamu ini benar Yusuf? Yusuf berkata, ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini ada berapa syarat tadi Pak untuk mendapatkan pahala dari Allah? Ada 3 syarat. Yang pertama bertakwa, yang kedua bersabar, dan yang ketiga berbuat kebaikan. Kira-kira kita bisa nggak dibayar? Insya Allah. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Takwa itu adalah bahasa gampangnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Waktu bahasa paling gampang. Kita semua berusaha untuk ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang kedua bersabar. Sabar itu Ibnu Katsir menjelaskan ada 3 fase. Yang pertama sabar yang paling rendah tingkatannya adalah ketika sabar mendapatkan ujian. Maka Allah menyatakan walanna bluwanakum bisyai'in minal khawfi wal-ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan aku puji manusia itu, kita dimana bisyai'in dengan sesuatu. Apa saja sesuatu itu minal khawf, yaitu dalam bentuk ketakutan, rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta atau hidup dalam kesederhanaan. Kalau dalam bahasa kita sekarang kelas menengah bawah bisa kekurangan harta. Wal anfus, kematian, was samarat, dan ketidakberhasilan atau kegagalan dalam urusan-urusan perdagangan atau bisnis atau buah-buahan hasil. 5 itu akan diuji oleh Allah kepada kita. Kemarin di wabah corona itu semua kita mengalami.
kita mengalami rasa takut. Makanya kita kemana-mana juga menjaga diri. Tapi takutnya orang beriman itu tidak boleh melebihi takutnya kepada Allah. Kita mengalami rasa lapar, bahkan mungkin sekarang masih, karena kita otomatis kerja sudah tidak teratur. Saya aja libur lama, otomatis semua Allah. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan atau kematian. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah COVID. Pak D saya itu, Pak D sepupu itu, Ustaz itu meninggal kemarin karena wabah COVID di Ampera, Jakarta. Jadi pas tes itu awalnya negatif, tapi sampai rumah merasakan sesak, tes ulang positif, langsung dibawa ke rumah sakit Kemayoran Tua. Itu kurang lebih 1 minggu dia meninggal. Dan ketika meninggal, protokolnya itu sangat ketat. Kita nggak boleh kan, hanya keluarga yang bisa. Jadi itu pun hanya dia dari jauh. Al-an kusbah samarat dan hasil buah-buah. Tetapi di balik ujian-ujian itu Allah memberikan secercah apa tuh? Wabasiri sofi. Tapi beritahukanlah kepada mereka orang-orang yang bersabar itu berupa berita gembira. Jadi setelah diuji tadi, Allah menyatakan wabasiri sofi, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar itu. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Karena memang pada hakikatnya kita ini bukan milik kita, bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Saya, Ustaz, Bapak semua. Ini kan bukan kita. Dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita di dunia ini kan oleh Allah seperti dilepas kamu merantau semua. Rahmat kamu merantau di dunia. Pak ini kamu merantau di dunia, Pak ini merantau di dunia. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Bekal berupa apa? Amal-amal kebaikan. Nanti suatu saat kalian akan kembali ke kampung akhirat, membawa bekal-bekal kalian untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam pengadilan yang maha adil. Sabar yang pertama adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang kedua adalah sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Dan sabar yang ketiga adalah sabar untuk senantiasa melakukan ketaatan. Sabar yang tertinggi ini yang paling berat, karena namanya manusia itu kadang taat, kadang maksiat. Meskipun kita hitung-hitungan, mudah-mudahan ketaatan kita jauh lebih banyak dibandingkan kemaksiatan. Takwa dan sabar. Kemudian Allah melanjutkan, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik itu, yang kedua keutamaannya adalah Allah akan meneguhkan kehidupan mereka itu. Bapak seperti apapun, kita seperti apapun, kalau berbuat baik, yakinlah bahwa Allah itu akan senantiasa meneguhkan kehidupan kita, akan senantiasa menolong kita di saat sedang kesulitan. Pokoknya kita berbuat baik aja. Berbuat baik itu macam-macam. Tidak hanya berbuat baik itu ketika kita sedang sholat, ketika sedang membaca Quran, tidak. Berbuat baik itu banyak. Rasulullah mencontohkan yang namanya berbuat baik itu menyingkirkan duri di jalan aja, itu sudah termasuk berbuat baik. Maka dinamakan cabang keimanan. Bapak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah berbuat baik, pahalanya itu memenuhi langit. Bapak hadir di majelis taklim ini juga sudah berbuat baik. Mereka mencatat rahmat itu muter-muter di atas sana. Melihat, mencatat nama kita, siapa-siapa saja yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu itu, untuk nanti dibanggakan di hadapan seluruh makhluk Allah ketika hari kiamat. Dan kalau tidak peduli mau yang ikut taklim sambil duduk-duduk, sambil ngantuk, semuanya dicatat. Jadi bapak yang ngantuk, juga sekolah tidak tercatat, namanya atau tercatat. Mereka ini kalau sekarang ngantuk bukan.
Kemudian apalagi utama berbuat baik? Yang ketiga, di kitab ini disebutkan Allah akan menambahkan kebaikannya di dunia kepada mereka dan menambahkan pahala dan ganjarannya di akhirat. Ini ada dua utamanya, Pak. Allah akan menambah kebaikan di dunia dan Allah akan menambah pahala dan ganjarannya di akhirat. Apa dalilnya? Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 191. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka yaitu Bani Israel, ini ayat tentang Bani Israel, tinggallah di negeri ini saja Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Bani Israel itu, "Askunu hadhil ardh." Atau "Uskunu hadhil ardh." Tinggallah kamu di negeri ini saja di Baitul Maqdis Palestina. Wa qul minhu kayfa syi'tum wa qulu hittah. Dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Jadi Bani Israel itu oleh Allah disuruh tinggal di sini aja nih di Baitul Maqdis. Makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jadi Allah memerintahkan, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini Bani Israel itu ketika berbuat baik dijanjikan oleh Allah kembali ke Baitul Maqdis dapat kebaikan berupa makanan dan hasil bumi. Dan jika berbuat baik, maka Allah menjanjikan akan ditambah lagi kebaikan itu nanti di akhirat. Maka di ayat yang lain Allah menyatakan hal jazaa'ul ihsana ilal ihsan. Dan balasan dari berbuat baik itu ya hasilnya baik pula. Tidak akan pernah ada bahwa berbuat baik diberikan balasan berupa keburukan, itu tidak pernah ada. Kalaupun berbuat baik dibalas keburukan, yakinlah nanti akan ada kebaikan yang lebih daripada itu. Kadang-kadang kita begitu kan. Kadang-kadang kita namanya manusia itu tetangga sebelah itu berprovokasi enak, kalau saya gini kan ya. Kita manusia kan? Ya, betul ya. Kadang kesel, tapi kemudian ingat lagi, nggak boleh siapa tahu nanti ada kebaikan. Saya ngasih Pak Andi, saya kasih begitu, jangan terima kasih aja nggak ada, lewat-lewat aja. Siapa tahu Pak Andi lagi menyiapkan hadiah lebih baik dari kita. Saya ngasihnya juga motor, Pak Andi ngasihnya motor MX misalnya. Nah, kita nggak tahu. Tapi yakin bahwa jazaa'ul ihsana ilal ihsan. Kalau kebaikan itu berbuah keburukan, nggak adil namanya Allah. Tapi Allah itu kan adil. Kalau kita berbuat baik, maka pahalanya juga kebaikan. Tetapi ketika kita buat buruk, maka juga jangan salahkan ketika ada balasannya berupa keburukan. In ahsantum ahsantum wa in asatum fa'alam. Jika kamu berbuat baik, ahsantum, maka kamu bilang baik. Wa in asatum, tapi jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu berlaku. Maka sesungguhnya kita hidup ini itu nggak pernah saja, kita mengikuti perintah Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah, berbuat baik, selamat sebenarnya. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW biasa berkumpul ini tadi dengan para sahabat. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, kamu mau tahu nggak calon penghuni surga?" Sahabatnya berkata, "Nah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau." Lihatlah sebentar lagi orang itu akan masuk ke tengah-tengah kalian. Kemudian datang juga orang biasa, masih bekas bulunya masih tampak, jadi jenggotnya masih basah kayak itu. Dan orang itu biasa, bukan seorang ulama, bukan seorang fakih, bukan sahabat yang terkenal, dan orang biasa. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Wa min ahsana wa min jannah, wa min jannah. Dan orangnya itu aja. Para sahabat ini kan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Mereka ingin merebut ilmu dari Rasulullah itu sedetail-detail sempurna-sempurna.
Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ngikutin. Kok sampai orang ini kok dikatakan Rasulullah ahli surga itu amalannya apa saja? Padahal Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini ahli tafsir fakih, seorang ahli fikih di Madinah saat itu. Ahli fikih di Madinah itu ada 4 namanya Abdullah semua. Yang pertama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang yang miskin tapi fakihnya luar biasa. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, yang ketika kecil didoakan oleh Rasulullah. Didoakan, ya Allah, hantarlah anak ini dengan tafsir ayat-ayatnya. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Semuanya namanya Abdullah, semuanya fakih, semuanya ahli tafsir. Nanti coraknya berbeda-beda. Abdullah bin Umar bin Khattab ini cenderung menetapkan apa-apa yang dilakukan Rasulullah diikuti. Sampai-sampai ketika Rasulullah pergi menepi di tempat ini diikuti. Ketika ditanya mengapa kamu menepi, wahai Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sudah pernah melakukan ini. Tetap. Abdullah bin Mas'ud cerdas dengan dalil. Jadi apa-apa itu dikupas dengan dalil oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas cenderung melonggarkan, memberikan keringanan. Maka suatu ketika pernah Abdullah bin Abbas ini mencukur jenggotnya, merapikan jenggotnya. Ditanya oleh para sahabat, "Hai Abbas, bukankah itu dilarang oleh Rasulullah SAW?" Ya, Rasulullah SAW bukan itu dilarang merapikan jenggotnya. Tapi Ibn Abbas mengatakan, bukankah istriku juga berhak mendapatkan pemandangan yang indah? Orang itu kalau jenggotnya terlalu lebat itu kan dilihat ya ini. Maka dirapikan Pak ya, bukan di atas. Kalau Imam Al-Syarabani atasnya secara genggaman, kalau dia di genggaman boleh dirapikan. Kayaknya paling bisa nggak ada di situ. Nah, kalau Abdullah bin Amr bin As itu perbandingan dibandingkan. Ini dari sini. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini karena penasaran ikutin itu Pak, dan minta izin nginep di rumah si laki-laki yang disebutkan sebagai ahli surga selama 3 malam. Di malam pertama dilihat amalnya biasa saja. Ya baca Quran, tahajud, standar sahabat Pak ya, standar kita ini. Kalau standar kita kayaknya baca Quran dan tahajudnya lewat dulu. Ini standar sahabat. Ya bagaimana ya? Kita standar kita. Di malam kedua seperti ini. Di malam ketiga seperti itu juga. Dan tahajudnya biasa-biasa saja, nggak lama, tapi tahajud. Nah kemudian setelah itu ngomong Abdullah bin Amr bin As, wahai sahabatku, sesungguhnya aku kesini ada tujuannya. Apa tujuannya? Orang itu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku ada termasuk ahli surga. Tetapi setelah aku lihat ternyata amalanku juga biasa saja, sama seperti amalanku. Maka aku juga tidak tahu apa yang menyebabkan masuk surga. Karena itu aku minta izin pamit, karena ternyata sudah mulai amalan. Pas Abdullah bin Amr bin As mau keluar, menangis. Wahai sahabat Rasulullah, memang amalan kamu itu sama seperti yang lain. Tetapi ada satu amalan yang senantiasa aku lakukan di malam hari. Apakah itu? Kata Abdullah bin Amr bin As, aku sebelum tidur senantiasa mengikhlaskan hatiku untuk memaafkan kesalahan seluruh orang-orang muslim yang pernah berbuat zalim kepadaku. Itu Pak Rasul. Jadi ketika mau tidur, dia senantiasa beristighfar dan mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang muslim yang pernah berbuat zalim kepadaku. Itu yang menjadikan dia dijuluki Rasulullah sebagai ahli surga. Maka orang yang bertakwa itu kata Allah, dan bertakwa itu kan ciri bertakwa itu ada di surat Al-Baqarah awal-awal itu. Apalagi yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata dan seterusnya. Tetapi di surat Al-Imran itu ada ciri bertakwa itu ketika Allah mendahului wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa indatil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luas seluas langit dan bumi, dan yang sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang-orang yang bertakwa itu?
lanjutan ayat itu disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dalam dua kondisi. Yang pertama fis sarra'i, dalam keadaan mereka lapang, wad dharra'i, dalam keadaan mereka sakit. Jadi bapak punya uang banyak atau tidak punya uang banyak tapi bapak gemar berinfak, itu bapak bertakwa. Nah di situ yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal-kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang menahan amarah. Orang-orang yang menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan masuk dalam kategori takwa. Yang berikutnya adalah wal-'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan dengan minta maaf lebih berat. Nah, yang berat ini. Memaafkan dan minta maaf lebih berat. Memaafkan dan minta maaf. Kalau Pak Andi bilang memaafkan, belum tentu. Karena biasanya orang-orang yang lebih sepuh, kurang lebih senior itu suruh minta maaf pada yang muda susah. Iya Pak, ya Pak. Saya kakak, yang salah adik. Kalau lebaran biasanya gimana Pak? Oh, dianya lebih muda, masa nggak tahu masalahnya? Kan gitu. Harusnya dia minta maaf di sini. Bisa begitu. Padahal orang yang minta maaf itu sama mulianya dengan orang yang maaf. Jadi kedudukannya sama mulianya. Meminta maaf itu tidak berat. Memaafkan itu juga. Maka wa'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain masuk dalam kategori takwa. Nah, orang yang bertakwa, orang yang bersabar tadi, pahalanya ditambah di dunia, nanti ditambah pula di akhirat. Bisa nggak yang ditambah? Bisa. Semua yang Allah gariskan di Quran itu bisa kita laksanakan. Apa buktinya? Rasulullah SAW. Siapa buktinya? Para sahabat. Kalau bapak kita masih protes itu kan Rasul, para sahabat. Itu kan sahabat. Sahabat manusia biasa. Setelah sahabat, sahabat tabi'in, ternyata memang bisa. Tergantung bagaimana, sejauh mana komitmen kita untuk melaksanakan ini semua. Saya yakin di antara kita ini Pak, kalau sholatnya teratur, sholatnya jujur, ikhlas, yang namanya marah itu sulit masuk ke kita. Ada dikit mau marah, kita langsung istighfar. Kita mau marah sedikit, kita langsung tinggal. Kita marahnya berdiri, kita duduk. Duduk masih marah, kita rokaat. Tetap masih marah, mandi aja. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Api itu padamnya oleh. Maka disunahkan ketika marah itu yang terakhir. Karena kalau kita semuanya banyak banget tadi. Misalnya kayak semalam ini. Empat aja cukup ya. Pahala bagi teman orang berbaik itu yang keempat adalah Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-A'raf 56. Ini rahmat-Nya, rahmat Allah ya, kita rahmat di depan ini. Rahmat Allah itu lebih besar. Rahmat Allah itu Pak di hadis ada 99. Rahmat Allah ya. Yang satu dibagi di dunia. Satu ini dibagi di dunia untuk seluruh makhluk. Jadi yang di dunia itu cuma satu rahmat. Sisanya nanti akan diberikan pada orang-orang beriman. Satu aja nggak bisa sama dia. Di zaman Nabi yang sekarang. Jadi baru satu rahmat. Sisanya dibagi di surga. Maka kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita eksplorkan, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbayangkan tentang surga itu. Dan kalau anak-anak kecil itu kan nanya kalau ke surga kita ini. Nah, saya nanti kita ke surga kita bisa main PS doang. PS sekarang ada itu pakai PS berapa? Sekarang ada yang tertinggi PS 5 atau nanti sebelum PS berapa? Gambaran surga itu kan luar biasa. Nah, orang yang berbuat baik itu nanti Allah akan masukkan mereka dalam rahmat-Nya. Di sini Allah Taala menyatakan, "Alhamdulillah minasyaitonir wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ayat ini menarik ketika Allah mengawalinya dengan larangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah itu memperbaikinya. Jadi perbaiki oleh Allah, masa kita kerusakan? Wad'uhu khawfan wa tama'an. Ini adalah adab berdoa. Wad'uhu, dan berdoa kepada Allah khaufan, yaitu dengan rasa takut. Rasa takut apa? Takut tidak akan diterima doanya. Wa tama'an, dan harapan akan dikabulkan. Jadi berdoa itu dua adabnya. Adab takut, jangan doa saya tidak diterima. Wa tama'an, tapi juga harus ada harapan bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan Allah itu maha mengabulkan doa jika doa kita dilandasi dengan keikhlasan, doa kita dilandasi dengan ketekunan, doa kita dilandasi dengan keistiqomahan. Masalahnya kita itu kan doanya, kalau berdoa 5 kali dari dikabulkan, tidak mau doa lagi. Doa baru 5 kali, misalkan sholat seminggu, sholat 5 waktu seminggu, dia seminggu itu doa dari kabul-kabul. Kalau saja yang untung nih kalau nama doa. Padahal doa itu tidak begitu. Nabi Zakaria itu doa minta keturunan sampai rambutnya memutih, tulang-tulangnya rapuh. Karena itu Nabi akhirnya diberikan anak Nabi Yahya dalam kondisi istrinya sudah tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang merupakan Nabi Ibrahim? Khalilullah, Abul Anbiya, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi. Berarti kan Nabi luar biasa ya? Dikasih keturunan ketika usianya juga sudah tua. Lagi seneng-senengnya punya anak, lagi lucu-lucunya Ustaz ya, diajak bercanda, suruh nyembel. Nanti dibeli kurban. Lagi seneng-senengnya, lucu-lucunya, lama kamu punya anak, suruh nyembel. Apakah Ibrahim nentang? Tidak. Ibrahim tetap melakukan. Ketika sudah siap sendiri, diganti dengan doa. Jadi level Nabi, doanya terus. Lah kita, Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan, orang bertakwa juga belum tentu. Kadang-kadang ibadah kita masih disertai dengan kemalasan. Kadang ibadah kita masih disertai dengan rasa ujub, riak, dan diri. Maka ibadah kita tidak ikhlas. Orang-orang kayak kita ini kan yang paling mudah masuk setan itu kan ketika kita masuk rasa lebih baik daripada yang lain. Mendingan gua sholat dan sholat, itu baru sholat. Ini udah ada ujub. Kalau saya subuh-subuh berangkat ke sholat, jalan sambil gadi, astagfirullahaladzim, berbarengan, ada orang ada berbangun. Udah bangun musola ya kan ada berbangun, astagfirullahaladzim. Namanya begitu tapi ujung. Nah gini-gini kan rusak amal. Ketika amal rusak, membuat amal. Maka berdoa tadi sampaikan di sini, buat ngomong, tauban buat paman. Berdoalah dengan rasa takut dan juga dengan penuh harapan. Karena sungguh Allah itu akan mengabulkan, mengharapkan. Harapan-harapan itu akan dikabulkan. Nah, kalau setelah ada itu di akhir doa setelah ada itu innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian setelah diberitakan berdoa, Allah menyatakan inna rahmatallahi qarib. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya rahmat itu kasih sayang Allah qarib, dekat. Qarib itu dekat artinya. Nanti diserap dalam bahasa Indonesia karib. Kalau sahabat karib itu sahabat dekat. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat. Dekat dengan siapa? Minal muslimin, orang-orang yang berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu yang kadang-kadang kita sepelekan lah. Cuma buang batu di jalan itu Pak, naik motor, ada batu gede Bapak
buang ke pinggir, ditendang, itu masuk sudah termasuk baik namanya. Termasuk berbuat baik. Nanti rahmat Allah ada katanya kita akan berbuat baik. Kita sekedar mengingatkan saudara kita, bukan malu, jangan begadang aja, ini baca Quran. Itu udah berbuat baik. Bapak mengajak tetangga, ayo kita sholat yuk. Apalagi kita tak ini udah nggak mantap, udah tinggal aja di sana untuk yang minum dan ngobrol nggak salah. Itu sudah berbuat baik. Kebaikan-kebaikan itu utamanya tadi saya sebutkan dari tempat di empat, yaitu pertama Allah memberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan untuk mandang ilmu. Yang kedua Allah akan meneguhkan kehidupan mereka yang dalam ini. Yang ketiga Allah akan menambahkan kebaikan yang di dunia dan melipat gandakan ganjarannya di akhirat. Dan yang terakhir Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang akan mendekatkan mereka ke dalam rahmat. Ini cukup ya dalam hari ini. Empat pertama berbuat kebaikan itu semoga bermanfaat bagi kita dan yang terpenting bisa kita amalkan dan beriman sehari-hari. Menjawab lagi jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi malam hari ini atau di luar materi saya persilakan. Terima kasih. Kalau kalian ada dan orang-orang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mananya silakan Pak. Saya tanya yang bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah, kalau yang sementara kebalikannya, kalau yang sering sedekah ke istrinya, itu suami dapat pahala. Kalau yang sedekah istrinya, pahalanya suami dapat pahala enggak? ada lagi Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar tema itu Ustaz. Ya. Ini mengenai yang keadaan di kita kan berhubung COVID ya, dan sholat Jumat biasanya kita lakukan dengan waktu yang agak panjang, waktunya itu singkat dan dilakukan sebagai sholat Jumat lanjut ke sholat Zuhur. Itu pahalanya gimana ya Ustaz? Yang tidak mengikuti, yang mengikuti gitu. Dan terjadi deviasi juga gitu. Mungkin bapak-bapak di sini mungkin yang sholat Jumat di sini pasti betul atau tidak nih. Itu aja Pak. Terima kasih. Belajar. Ada lagi? Ya. Yang pertama tentang sedekah ya Pak. Bagaimana kalau yang sedekah istri suaminya dapat pahala atau tidak? Yang sedekah istri suami dapat pahala atau tidak dengan kondisi seperti itu? Insya Allah dapat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena uang yang disedekahkan istri itu adalah hasil kerja dari suami. Lantas bagaimana saat jika istrinya kerja sendiri? Ketika istri kerja sendiri dan sedekah dengan harta darinya, itu apakah suami juga mendapatkan pahala? Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia nafkahnya yang utama dari suami. Maka istri itu boleh mensedekahkan harta dan yang paling utama ketika minta izin kepada suami. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Boleh. Tanpa izin apakah boleh? Boleh. Tapi sekali lagi lebih utama ketika itu minta izin kepada suami. Ini kalau sedekah dalam bentuk yang besar ya. Tapi kalau hanya orang ngamen, misalkan si 2000 ya, Pak Andi lagi hujan nggak perlu telepon. Pak, saya mau sedekah 2000 Pak. Saya yakin Pak Andi sering tanya pun juga udah kasih. Kalau dalam bentuk yang besar itu lebih utama izin kepada suami. Maka di kita kan ada yang harta istri, minumnya istri, tapi harta suami, harta istri juga. Ini bukan bentuk ketidakadilan, salah ya. Jangan pernah berpikir berarti nggak adil di suami itu. Kenapa? Harta istri punya istri sendiri, harta suami itu sama-sama. Karena apa? Memang tugas kita sebagai suami itu yang tadi. Maka para ulama itu termasuk Malik ya, Malik ini mengatakan ketika menafsirkan ayat bahwa istri itu hanya menyediakan makanan, ketika ayat itu, yang Malik itu berkata sesungguhnya istri itu tidak punya kewajiban masak.
Sesungguhnya istri itu hanya boleh makan saja. Dan kita menafkah itu kalau Malik mengatakan nafkah dalam bentuk fisik, tidak nafkah berupa uang. Tapi nafkah yang nafkah kalau kita itu kan sekarang makan. Berarti di situ kita yang masih makan. Tapi karena di Indonesia ini wanita-wanitanya salihah, mereka yang sah. Apakah berpahala? Atas bagaimana haknya? Haknya adalah saling bekerjasama, saling menghargai antara suami dan istri. Istri itu bukan bawahan suami bukan bosnya istri, tapi suami dan istri itu harus berjalan iringan sebagai partner. Jadi kalau ada suami yang pokoknya maunya kerja uang, yang di rumah itu ya lo sebagai istri salah. Karena apa? Rasulullah juga menambal pakaiannya sendiri. Rasulullah juga tidak perlu nyuci. Jadi nggak perlu gengsi kalau laki-laki itu nyuci. Nggak perlu gengsi kalau laki-laki itu gosok. Karena itu meringankan beban istri. Tapi intinya apa yang disebutkan istri, suami sudah dapat pahala. Itu Pak ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat Jumat singkat dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholat zuhur. Kalau saya jujur baru ini dengar, meskipun ya ada sebagian memang ketika sholat Jumat itu tidak sempurna mereka digantikan dengan zuhur. Tapi sholat Jumat itu sesungguhnya adalah mengganti sholat zuhur di hari Jumat. Sekali lagi, sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur di hari Jumat. Maka di hari yang lain tidak ada sholat Jumat. Atas bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan ketika dalam kondisi tertentu justru sholat Jumat itu boleh ditinggalkan, tapi diganti dengan sholat zuhur. Boleh loh ditinggalkan ya. Contoh, misalkan ketika sedang sakit. Contoh, misalkan ketika sedang dalam bahaya atau perang, atau ketika kita sedang dalam perjalanan dan tidak bisa menghentikan waktu sholat Jumat, itu boleh ditinggalkan diganti dengan sholat zuhur. Tapi ketika ada yang di musim Covid kemarin masa Jumat dipendekkan. Saya pun juga ketika waktu Jumat itu hanya dibatasi 10 menit. 10 menit sama sholatnya 20 menit ya. Memang kondisi belum. Tapi ketika selesai melaksanakan sholat Jumat seperti itu, sesungguhnya seharusnya tidak perlu ada sholat zuhur lagi karena sudah sholat Jumat. Tetapi ketika ada yang tidak bisa ikut dalam sholat Jumat itu, mereka melakukan di sholat zuhur itu dibolehkan, tapi bukan jamaah yang sama Pak ya. Misalnya saya Pak Budino Pak, jadi Pak Andi sudah sholat Jumat nih dengan singkat tadi. Jamaah yang lain nggak bisa ikut, itu mereka mengganti dengan sholat zuhur. Tapi kita yang sudah sholat Jumat ya cukup sholat Jumat. Nah, kalau yang melakukan sholat zuhur itu, yang mengulang lagi itu, yang setelah sholat Jumat untuk sholat zuhur, yang setelah itu, ya seperti apa ya bahasa saya sia-sia kalau sholat Jumat. Jadi tidak perlu sholat zuhur. Kemudian ada fatwa sholat Jumat diadakan 2 kali gitu ya, pas wabah Covid itu. Tapi ini juga problem nanti ketika sholat Jumat diadakan 2 kali. Problemnya siapa khatibnya, siapa imamnya. Maka solusinya adalah yang sudah sholat Jumat, ya udah sholat Jumat. Yang tidak bisa itu sholat Jumat dengan sholat zuhur. Bagaimana jika yang sudah sholat Jumat melakukan sholat zuhur? Walau alam disolak, tapi menurut saya ya kesia-siaan karena kita sudah sholat Jumat. Masa diterima atau tidaknya, tapi secara umum ini bagi orang yang sudah sholat Jumat cukup. Sholat Jumat itu kan syaratnya hanya memenuhi khutbah dan sholat itu. Kalau itu sudah terpenuhi selesai tanpa perlu harus melakukan sholat. Tapi sekali lagi ini masalah perbedaan. Jadi saran saya tidak perlu menjelekkan, hanya kita sudah tahu saja bagaimana. Ini yang lebih kuat, lebih sering adalah ketika sudah sholat Jumat cukup mencoba dengan itu tanpa perlu melakukan sholat zuhur. Allah ada lagi Pak? Ya, bagaimana kalau kita bersedekah tapi minta dipulangkan kepada kita ya. Bersedekah minta didoakan untuk kebaikan, itu namanya tawasul. Tawasul. Meskipun sebenarnya kalau saya Pak ya, itu lebih utama diam-diam, jadi tidak perlu dibacakan yang lain. Jadi kalau dibacakan juga kalau Pak bisa jadi sebagai motivasi. Tawasul itu